Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu dosen penguji uji kinerja yang terhormat, perkenalkan saya Widya Sapitri, guru bimbingan dan konseling SMP Negeri 1 Kebenarum, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Saya juga merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023, Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan hari ini, hari Rabu, tanggal 16 Agustus tahun 2023, saya akan melaksanakan layanan bimbingan kelompok dengan topik akibat suka menyontek dengan teknik pemecahan masalah atau problem solving. Video ini saya buat untuk mengikuti uji kinerja UKM PPG periode 4 tahun 2023. Sekian dan terima kasih. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Bu. Ya, silakan masuk nak. Ya, silakan masuk, silakan duduk yang nyaman ya. Ya. Tak marah. Ya, silakan duduk yang nyaman. Sudah nyaman? Sudah. Terima kasih atas kehadiran anak-anakku semuanya untuk mengikuti layanan bimbingan kelompok pada hari ini. Sebelum layanan bimbingan kelompok kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, dibimbing salah satu, agar semua yang kita kerjakan bisa berjalan lancar dan ada manfaatnya atau bermanfaat. Minta tolong salah satu. Duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Semuanya masuk ya hari ini ya? Masuk. Oke. Masih semangat? Masih. Sip. Biar tambah semangat, kita ice breaking dulu dengan tepuk semangat. Nanti Bu Guru pandu, siap? Siap. Oke. Tepuk semangat. Semangat. Iya, sudah semangat, sudah semuanya sudah ceria. Sudah makan ya tadi ya? Sudah. Ya, sip. Oke. Pada layanan bimbingan kelompok kali ini, Bu Guru akan menyampaikan mengenai topik akibat suka menyontek. Ini pasti tidak asing kan untuk anak-anak semuanya? Tidak. Karena apa? Masih sering terjadi. Masih sering terjadi. Iya. Kenapa Bu Guru mengangkat topik akibat suka menyontek? Karena masih terlihat anak-anakku melakukan perbuatan menyontek, khususnya di sekolah. Selain itu, kenapa anak-anakku Bu Guru pilih menjadi peserta bimbingan kelompok? Berdasarkan dulu kalian pernah mengerjakan angket AKPD ya di awal tahun pelajaran. Ya, di situ terlihat kalian masih belum mengerti mengenai dampaknya menyontek itu apa, termasuk cara mencegahnya. Untuk itu, kita nanti lakukan bimbingan kelompok dengan topik akibat suka menyontek. Ya, tujuan dari layanan ini yang pertama, agar anak-anakku dapat memahami faktor penyebab dan dampak dari menyontek. Satu. Yang kedua, agar anak-anakku dapat menghindari perilaku menyontek. Dan yang ketiga, yaitu kalian dapat menerapkan cara menanggulangi atau mencegah menyontek. Ya, Miss, itu tujuannya. Kemudian untuk langkah-langkahnya nih, untuk langkah-langkahnya bimbingan kelompok, yang pertama, nanti Bu Guru akan menyampaikan materi pengantarnya terlebih dahulu. Kemudian setelah itu Bu Guru memberikan sebuah video
video kasus menyontek. Tugasnya anak-anakku nanti silahkan pecahkan masalah tersebut, kemudian tuliskan pada LKPD atau lembar kerja peserta didik yang sudah disiapkan oleh Bu Guru. Nanti anak-anakku melihat video sambil mengisi LKPD. Setelah selesai mengisi LKPD sambil tadi melihat video kasus mencontek, kita lanjutkan dengan tahap curah pendapat. Nanti anakku bergantian saling curah pendapat. Boleh menanggapi pendapat temannya. Terus langkah berikutnya yaitu nanti kita masuk ke tahap pengakhiran. Nanti kita simpulkan apa yang sudah kita laksanakan pada layanan bimbingan kelompok hari ini. Sampai sini paham anak-anakku? Paham. Bisa dilanjutkan? Bisa. Saya lanjutkan. Dalam layanan bimbingan kelompok kali ini ada asas-asas yang harus kita taati. Asas yang pertama, Kerahasiaan. iya betul, yaitu asas kerahasiaan. Apa yang nanti kita pecahkan di sini, masalah-masalah yang kita pecahkan di sini, kita rahasiakan, hanya kita yang tahu. Yang kedua yaitu asas keterbukaan. Betul sekali. Asas keterbukaan, nanti kita saling terbuka menyampaikan pendapat. Betul. Yang ketiga asas kesukarelaan. Ini anak-anakku sukarela datang untuk mengikuti bimbingan kelompok? Sukarela. Alhamdulillah, terima kasih untuk anak-anakku yang telah mengikuti bimbingan kelompok pada hari ini. Lalu yang keempat yaitu asas kenormatifan. Kita nanti melaksanakannya sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat. Tidak boleh melanggarnya. Norma itu adalah aturan. Iya. Sampai situ paham? Paham. Bisa dilanjutkan ke tahap inti? Bisa. Oke. Kita lanjut ke tahap inti. Bu Guru menyampaikan materinya terlebih dahulu ya, pengantarnya mengenai menyontek. Menyontek menurut kalian pengertiannya apa? Meniru orang lain. Oke, Safa, meniru orang lain. Melihat jawaban seseorang. Melihat jawaban seseorang. Ada lagi? Tidak ada, oke. Menyontek yaitu suatu perbuatan yang disengaja atau tidak? Disengaja. Yang disengaja untuk menggunakan cara-cara yang tidak sah dengan tujuan untuk mencapai keberhasilan. Tentunya kalau di sekolah ya keberhasilan akademis. Biasanya untuk apa? Mendapatkan nilai bagus. Betul, mendapatkan nilai yang bagus. Itu menyontek. Masihkah anak-anakku melihat di sekelilingmu atau bahkan melakukannya? Masih. Masih banyak. Bentuknya apa saja? Kode-kode. Memberikan kode, Menulis jawaban di kertas. menulis jawaban di kertas, Bekerja sama saat ulangan. kerjasama saat ulangan. Sengaja menirukan ke orang lain. Oke, sengaja menirukan orang lain, jawaban orang lain ya maksudnya ya. Terus Melihat PR teman. melihat atau menyalin? Menyalin jawaban PR teman. Ada yang pernah melihat temannya membawa buku catatan saat ulangan? Pernah. Nah, itu juga termasuk Nyontek. bahkan nih ada nih yang membuat sampai niat banget catatan kecil di bawah. Ini Bu Guru pernah menemui saat kemarin tes. Nah, tolong anak-anakku nanti jangan sampai melakukannya. Itu tadi bentuknya, pengertian sudah, bentuknya sudah, faktor penyebabnya. Tidak pernah belajar saat menghadapi ulangan. Iya, tidak pernah belajar saat menghadapi ulangan. Mengandalkan orang lain. Mengandalkan orang lain. Malas. Malas atau tadi sama seperti Nisa ya, malas untuk belajar. Tidak jujur. Tidak, Jujur. itu faktor dari siapa? Diri sendiri. Dari dalam dirinya siswa sendiri. Kalau faktor dari luar,
percaya diri. Ya itu kan dari luar temennya. Pernah kalian lihat, wah temanku menyontek, mendapat nama yang jelek. ya itu akibatnya mendapat nama yang jelek. Bukan itu maksudnya guru. Faktor dari orang lain misalnya terjadi seperti ini saat ulangan, kalian melihat temannya menyontek, wah temanku menyontek, pasti nanti dia nilainya jadi bagus. Jadi Saya ikutan, ikut. iya. Atau disimpulkan ikut-ikutan teman menyontek, kebiasaan. Begitu faktor jadi ada dari faktor dari diri, ada faktor dari Luar. dari dalam diri dan dari luar. Faktor penyebabnya sudah. Setelah penyebab pasti hubungannya ada Akibat. akibatnya. Akibat dari menyontek atau dampaknya menyontek itu apa? Ditegur oleh guru. Ketahuan, ditegur oleh guru. Setelah itu, Pemanggilan orang tua tua. untuk pembinaan siswa. ya selanjutnya pasti akan ada pembinaan orang tua dipanggil ke Sekolah. Dari pengertian tadi bentuk-bentuk menyonteknya, faktor penyebabnya sampai ke dampaknya sudah dimengerti? Sudah. Sudah. Sekarang bagaimana cara mencegahnya? Belajar mandiri. Belajar mandiri, dibiasakan belajar mandiri, tidak mengandalkan Orang lain. Lagi, Merasa diawasi oleh Tuhan. iya, selalu diawasi oleh Tuhan. Ini kalau saya berbuat curang berarti berdosa. Ada Tuhan yang tahu. Kemudian Selalu belajar walaupun tidak ada ulangan. selalu belajar walaupun tidak ada Ulangan. Nah, Yakin terhadap diri sendiri. betul, yakin terhadap diri sendiri, yakin akan jawabannya sendiri. Tidak usah terkecoh oleh jawaban temannya. Wah, teman saya pasti jawabannya paling benar. Tidak, belum tentu. Itu pengantar materi yang bisa Bu Guru sampaikan. Sekarang kita masuk ke tahap pemecahan masalah. Silahkan nanti anakku menyimak video yang sudah disiapkan Bu Guru. Ini sama persis seperti yang anak-anakku temui di sekolah. Kasus menyontek saat ulangan. Aktornya siapa? Aktornya di sini namanya Wowo. Iya, Wowo. Bu Guru balik saja laptopnya Bu Guru. Terlihat? Terlihat. Ya, sebelum Bu Guru mulai videonya, Bu Guru membagikan LKPD-nya terlebih dahulu. Minta tolong kamera dikasihkan temannya. Ya, bisa nggak tolong? Tuliskan identitas kalian masing-masing terlebih dahulu. Tulis nama lengkap kalian, nomor presensinya berapa. Untuk kelasnya tulis saja sesuai kelas kalian masing-masing, kelas 8A. Harinya hari ini Rabu. Rabu 16. 16 Agustus 2023. Oke, Tamara sudah selesai, Sapa juga sudah selesai, Andre sudah, Aldo sudah, Ana sudah, Nisa juga sudah. Oke, siap mengikuti atau melihat kasusnya Wowo? Siap. Saya mulai. Ini yang Guru siapkan kartun lucu biar kalian tidak terlalu serius ya. Biar ada hiburannya. Semoga Gambar dan suaranya kondusif? Kondusif. sudah. Aduh, Bu. Wah, kenapa guru? Silahkan dicari sesuai apa yang ada di Jangan lupa LKPD. dukung Wowo dengan cara subscribe, Faktor penyebabnya, dan dampak perilakunya, agar kalau Wowo upload video dan cara baru, penanggulangannya. kalian bisa langsung tahu. Oke? Ini dimulai aktivitasnya Wowo di malam hari.
sini. Kasihan ya, nonton berita aja ah. Ya Allah, gara-gara sekolah ambruk, adik-adik pada belajar di parkiran. Kasihan ya. Oh, beratapkan seng juga. Apa nggak panas ya? Aduh, kasihan. Ya, enak sekali ya makannya ya, priuk-priuk. Wow, sudah jam 9 ini loh. Perhatikan. Waktunya Dari tidur. sini nih kasusnya. Kamu nggak belajar tuh. Emangnya besok nggak ada ulangan? Enggak ada kok, Pak. Ulangannya kan udah selesai semua. Iya, kamu harus tidur tuh. Biar besok nggak siangan lagi. Iya, Papa. Ini mau tidur. Teman-teman yang di rumah, pengen tahu dong, kalian kalau tidur jam berapa? Ceritakan ke Wowo ya. Padahal besok teh ada ulangan. Ya, padahal besok harinya akan ada ulangan. Dan besok ulangan bahasa Inggris. Yang paling jago di kelas adalah Agus. Kan bisa mencontek Agus. Soalnya duduknya dekat Wowo. Bagi yang Perhatikan. belum tahu Agus, nah ini dia anaknya. Malu Tuhan paling pintar di sekolah Wowo. Loh, Mama kemana Pak? Kok Keesokan harinya. Wowo Papa? Mamamu dari jam 5 tadi sudah berangkat arisan, Bu. Soalnya pengen banget mama dapat arisan. Buruan dihabiskan. Nanti kalau udah selesai, langsung ke depan ya. Berangkat bareng papa. Iya Papa, Wo makan dulu ya Pak. Seperti biasa, dimulai dari sarapan sebelum berangkat ke sekolah. Nggak ada yang ketinggalan kan, Bu? Sudah siap? Yuk berangkat. Udah siap semua kok Pak. Ayo berangkat. Ngebut ya Papa. Ya, ini untuk hiburan saja. Wah, Papa, Mas Wowo ketinggalan Pak. Ayo balik Pak buruan. Kebiasaan kamu, Bu. Buruan diambil tasnya. Langsung kita berangkat. Pak, Papa merasa ada yang aneh nggak Pak? Yang aneh. Apa ya, Bu? Wowo merasa ada yang ketinggalan deh Pak. Tapi apa gitu? Yang ketinggalan apa ya, Bu? Iya. Ternyata Ketinggalan. Teman-teman, pagi ini Wowo akan ulangan bahasa Inggris. Wowo teh sengaja nggak belajar karena Wowo duduk dekat Agus. Tahu kan Agus, malu Tuhan paling pintar di kelas Wowo. Wowo teh tinggal mencontek Agus aja nanti. sesampainya di kelas saat ulangan, Selamat pagi. apa yang akan anak-anak. terjadi? Apakah Perhatikan. kalian sudah siap ulangan? Tapi ada pengumuman, teman kalian bernama Agus tidak bisa ikut ulangan hari ini dikarenakan masih sakit. Aduh, Agus malah nggak berangkat. Gimana nasib ulangan Wowo? Ulangan akan segera dimulai. Kalian dilarang mencontek ya anak-anak. Aduh, soalnya banyak pisan, susah. Tor, Wato,
Aduh Pur, jangan pelit dong Pur. Oh, minta tolong nomor 1 sampai 1000 Pur. Nomor 1 sampai Apaan sih, 1000. Bu? Kamu berisik banget. Pak Guru. Bu, kerjakan sendiri. Iya Pak Guru, maaf. Duh mantap, tolong bawa dong Pur. Aduh, kamu pelit banget. Kenapa sih, Bu? Emangnya kamu gak belajar toh semalam? Pak Guru, ini loh Bu, Pak Guru. Waktu ulangan kurang 15 menit lagi ya anak-anak. Oh, nggak bisa jawab semua. Ini gara-gara Agus nggak berangkat sekolah. Wow akan pakai jurus terakhir, meminta bantuan Komarucu di depan. Semoga sampai ke Komarucu di depan. Melakukan segala cara untuk menyontek. Wow, Musiknya seperti musik India. Pengambilan orang tua. Ya. kamu kenapa toh Bu? Sampai papa dan mama. Akhirnya apa yang terjadi? Anu Pak, nanti akan dijelaskan Papa. Begitulah Pak, Bowo berusaha mencontek hasil ulangan dari temannya. Kamu gimana toh Bowo? Katanya semalam nggak ada ulangan. Tuh lihat, mamamu nangis terus. Maafkan Wowo ya Mama, pasti Mama nangis karena malu kan dengan olah Wowo. Yang ini tidak perlu ditiru. Udah Toman, kok masih Seharusnya kan yang nyetel siapa? Kan Ayah. Bowo sudah dikasih Ayah. tahu Pak Guru. Mama nangis bukan karena masalah Wowo, Pak. Mama dari tadi nangis karena Mama tidak dapat arisan. Iya, ternyata. Intermezzo saja ini. Itulah Perhatikan pesannya Wowo. Kata Papa, kita sejak kecil harus belajar mandiri. Jangan selalu mengandalkan orang lain. Termasuk pada waktu kita ulangan. Kita teh harus mempersiapkan diri dengan belajar sebelumnya. Ya. Ayo, siapa yang pernah mencontek saat ulangan di sekolah? Siapa ayo? Oh ya, oh teh pengen tahu. Terus dukung Wowo ya dengan cara Itu subscribe, like, dan kasusnya share ke Wowo. kalian. Dadah, assalamualaikum. LKPD-nya sudah diisi semuanya? Sudah. Kita lanjut ke tahap berikutnya ya. Kita masuk ke tahap Curah. curah pendapat. Betul sekali Aldo. Peraturannya nanti silahkan anakku bergantian dengan cara menunjukkan tangan jika ingin berpendapat atau ingin menanggapi pendapat temannya. Gunakan suara yang keras biar terdengar dengan jelas oleh teman kalian. Siap? Siap. Yang pertama, tadi mengenai faktor penyebab perilaku menyontek yang dilakukan Wowo. Kita fokus ke kasusnya Wowo ya, karena yang kita pecahkan adalah kasusnya Wowo. Faktor penyebabnya Wowo menyontek tadi kira-kira apa saja? Silakan tunjukkan. Oke, Sawa duluan. Karena tidak belajar. Karena tidak belajar. Selanjutnya, Nisa. Malas-malasan. Malas-malasan. Tadi malah ngapain? Malah menonton TV. Malah menonton TV. Terus, Ana.
Wowo selalu mengandalkan temannya. Wowo selalu mengandalkan temannya. Siapa tadi temannya yang diandalkan? Agus. Agus. Akhirnya apa yang terjadi? Aku sudah berangkat sekolah. Iya, Agusnya tidak berangkat Sekolah. Setelah itu, Agus tidak berangkat sekolah. Terus dia minta pertolongan kepada siapa tadi? Purwanto. Tidak habis di situ, masih ada cara lagi minta tolong pada Pur. Mencari cara. Iya, mencari-cari cara lain untuk Menjalankan segala cara. iya, menghalalkan segala cara. Tadi sampai minta ke Purwanto, sampai Purwanto terganggu. Akhirnya lapor ke siapa lagi? Pak Guru. Pak gurunya. Setelah itu masih berusaha lagi nggak tadi Wowo? Iya, masih. Masih. Tanya sama siapa? Temannya yang di depan. Sama Komarudin ya tadi ya namanya ya. Komarudin padahal tempatnya di Depan. caranya bagaimana tadi? Melemparkan pesawat. Melemparkan Pesawat. pesawat kertas untuk meminta bantuan jawaban. Itu faktor tadi penyebab perilaku menyontek dari Wowo. Nah, tadi kan melempar pesawat kertas ya. Terus mengenai Pak Guru. akhirnya terjadi nih dampak dari Perilaku contek. dampak dari perilaku menyontek. Apa saja silakan tunjuk tangan. Tamara, Tidak bisa mengerjakan. tidak bisa mengerjakan soal ulangan. Ya Andre. Orang tua Wowo dipanggil sekolah untuk pembinaan siswa. Iya, orang tuanya Wowo dipanggil ke sekolah untuk mendapatkan pembinaan agar Wowo tidak mengulangi. Mengulangi apa? Iya, tentunya menyontek. Dampak yang lainnya. Oke, ada dulu ya, Miss. Menjadi pribadi yang malas dan tidak jujur. Iya, terbiasa menjadi pribadi yang malas dan tidak jujur. Menyontek itu merupakan contoh perbuatan yang tidak Baik. tidak jujur. Nisa, mau menambahkan? Ketahuan guru saat ini mencontek Purwanto. Iya, ketahuan guru saat ingin menyontek Terus Purwanto. ditegur. Terus ditegur oleh guru. Iya, karena Purwanto sendiri juga merasa tidak Ganggu. tidak nyaman, terganggu, ingin konsentrasi mengerjakan, tetapi malah Diganggu oleh Wowo. diganggu oleh Wowo. Setelah dampaknya, kita lanjut ke cara menanggulanginya atau cara mencegah menyontek tersebut. Caranya bagaimana, anakku? Oke, siapa dulu? Selalu belajar mandiri. Selalu belajar mandiri, tidak mengandalkan Orang lain. orang lain. Nisa, Tidak mengandalkan orang lain. tidak mengandalkan Orang lain. Ada lagi? Ya, bareng-bareng. Satu-satu dulu ya. Mau ke anak dulu deh. Harus yakin terhadap jawaban diri sendiri. Harus yakin terhadap jawaban diri sendiri. Belum tentu jawaban orang lain itu Benar. benar. Percaya diri. Harus percaya diri. Terus ke siapa tadi ya? Aldo. Menjadi pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab. Menjadi pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab. Kalau di kasusnya Wowo, disiplinnya yang bagaimana? Selalu belajar. Iya, selalu belajar. Padahal juga ada ulangan. Malah tadi nonton apa? TV. Nonton TV, nonton sih. Sinetron. Terus pernah tadi ya ditanya siapa? Ayahnya. Ayahnya. Ayahnya ditanya apa? Besok. Apa tidak ada ulangan? Iya ditanya. Apa tidak ada ulangan? Kok nggak belajar? Kok tidak belajar? Lalu Wowo menjawab? Tidak. Berarti tidak bertanggung jawab. Oh. Iya, tidak bertanggung jawab akan tugasnya, tidak jujur kepada Ayah. ayahnya. Ada ulangan tapi tidak disampaikan biar tidak disuruh Belajar. terjadi tidak di kehidupan sehari-hari. Terjadi. Jadi, ada lagi dampaknya? Ada lagi cara menanggulanginya? Ya ada. Selalu merasa diawasi oleh Tuhan. Selalu merasa diawasi oleh Tuhan. Ya, dimanapun kita berada, kita harus berbuat jujur, berbuat baik, betul. Dengan cara apapun lah. Khususnya untuk menyontek ya ini ya yang kita bahas ya, menyontek. Dengan cara apapun. Terjadi saat di kelas, misalnya ada PR nih.
Apa yang kalian lihat di kelas? Menyalin. Iya, masih ada kasus Menyalin. menyontek jawaban temannya. Maunya karena tidak Belajar. Andre, menurut Andre, dari kasusnya Wowok tadi terjadi juga di kelas atau tidak? Terjadi. Terjadi. Kasus yang pernah dilihat oleh Andre. Menyalin PR teman. Yang tadi dibahas ya, menyalin PR teman. Terus ulangan. Membawa catatan. Oke, membawa catatan dalam bentuk apapun. Ya. Terus selain itu, dari faktor penyebab, dampak, dan cara menanggulanginya tadi bisa kalian pahami? Bisa. Hampir sama dengan tadi materi yang disampaikan Bu Guru di depan ya? Ya. Untuk curah pendapat, ada yang mau mengutarakan pendapatnya lagi? Mungkin ada kasus di kelas menyontek atas saat tes? Kode-kode. Oke. Itu sama melihatnya pas kapan? Pas tes. Saat tes. Melihat kasus kode-kodean. Kalau dipecahkan, penyebabnya karena apa? Nggak belajar. Pasti tidak Belajar. Nggak percaya diri. tidak percaya diri. Terus akibatnya ada yang sampai ketahuan guru enggak? Ada. Ada. Lalu ditindakkan bagaimana? Ditegur. Ditegur guru. Diberikan tindakan ditegur guru, terus Akan disobek lembar jawabnya. bahkan disobek lembar jawabnya karena sudah berkali-kali melakukan, sudah ditegur biasanya sampai 3 kali masih menyontek, akhirnya diganti lembar jawabnya yang baru. Untuk cara menanggulanginya tadi ya yang sudah kalian bahas tadi, harus rutin belajar, percaya diri, selalu berbuat yang Baik dan jujur. ya. Itu curah pendapat kita. Sekarang kita refleksi, kita simpulkan. Ternyata nih dari kasusnya Wowok dan melihat kasus tadi di sekolahan, perilaku menyontek masih banyak ditemukan atau tidak? Masih. Masih banyak. Terus kalian nih setelah mengikuti bimbingan kelompok ini, apa yang akan kamu lakukan? Silahkan tunjuk tangan. Berpendapat pilih. Oke, sama. Jika ada yang menyontek, Nah, ditegur. Jika ada teman yang menyontek, ditegur. Lagi. Tamara, Tidak ikut-ikutan mencontek. tidak ikut-ikutan menyontek, dimulai dari diri Sendiri. Andre, apa yang akan dilakukan setelah mengetahui faktor penyebab menyontek, dampaknya, sampai cara mencegahnya? Belajar lebih baik. Iya, selalu dan selalu belajar lebih baik. Karena belajar itu tidak hanya saat ini saja kita sebagai siswa, tidak, tapi nanti sampai tua kita harus belajar. Terus setelah kalian mengikuti bimbingan kelompok tadi, bagaimana perasaan kalian? Senang. Senangnya karena apa? Kalau Karena boleh tahu. mengetahui faktor, dampak, dan cara menanggulangi mencontek. Oke, karena sudah mengetahui ya sekarang faktor penyebabnya menyontek itu karena apa? Terus dampaknya karena apa? Apalagi tadi Tamara? Cara menanggulangi. Ya, ini yang penting, cara menanggulanginya agar tidak Mencontek. Selain itu, kalian Mengetahui di sekitar kita masih ada yang mencontek atau tidak. iya, kita bisa sharing nih, masih ada kasus nggak sih di sekolah kita, di sebelah kanan kiri kita, di dekat kita perilaku menyontek itu masih ada nggak? Ternyata masih Ada. masih ada. Kalian merasa senang tidak bisa bertukar pendapat tadi? Senang. Nah, ya ini bisa kalian gunakan setiap saat untuk belajar dalam maupun apapun. Silahkan, jika ada masalah, pecahkan, cari faktor penyebabnya, dampaknya, Dan cara menanggulanginya. cara menanggulanginya bagaimana. Yang bisa disampaikan Bu Guru dalam bimbingan kelompok ini, ada yang perlu disampaikan?
Tidak. Yang sudah mengerti. Nah, harapannya Bu Guru, setelah kalian mengikuti bimbingan kelompok kali ini, kalian bisa menerapkannya pada diri kalian, bukan menerapkan menyonteknya ya, tapi menerapkan cara menanggulangi agar tidak menyontek, karena sudah tahu faktor penyebabnya, lalu sampai dampaknya. Setelah itu, setelah dimulai dari diri sendiri, bisa menjadi contoh oleh teman-teman yang lainnya. Seperti tadi benar yang dikatakan Safa, jika nanti ada teman yang menyontek, Ditegur. diberitahu bahwa tersebut perbuatan yang tidak baik. Perlu diluruskan untuk anak-anakku bahwa kita sekolah itu bukan hanya sekedar mencari ilmu, bukan hanya sekedar mencari nilai, tapi mencari ilmunya. Kalau sekedar mencari nilai, nanti itu tadi segala cara Dihalalkan. Contohnya menyontek. Sedikit yang bisa Bu Guru sampaikan. Kalau tidak ada yang ingin berpendapat lagi, kita tutup. Ya, kalau kita tadi mulai dengan doa, silahkan untuk mengakhiri ditutup dengan doa juga. Duduk siap, gerak. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Ya, terutama wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam